Kakak, kamu mencari aku? Kamu memukul Chenja. Kamu juga sudah tahu? Apakah kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya? Kamu sembarangan berkelahi. Tahukah kamu berapa banyak orang yang harus membersihkan kekacauanmu? Kalau hal ini tersebar, apa dampaknya bagi perusahaan? Apakah kamu pernah memikirkannya? Lagi-lagi karena Lin Mei itu. Bukan. Lalu apa? Ini urusan pribadiku, kamu tidak perlu tahu. Oh ya. Aku akan terus mengawasi Lin Mei si pengacau itu. Kalau dia membuat kesalahan lagi, aku akan segera mengusirnya dari perusahaan. Sudah jelas? Aku sudah bilang. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Linnea. Chen Ze memang pantas dipukul. Chen Ze adalah orangku. Kamu memukulnya sama saja dengan memukulku. Aku juga akan menegaskan sekali lagi padamu. Lin Mei adalah orangku. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Baik. Apakah rencana konkret proposalnya sudah selesai? Jika kamu tidak bisa, katakan sekarang, aku akan ganti orang. Sudah selesai. Pertemuan di ruang rapat dalam 15 menit, ada masalah? Tidak ada masalah. Kita sepenuhnya bisa menggabungkan peluncuran kosmetik ke dalam sesi pameran pakaian renang anak-anak dan pakaian dalam. Kegiatan peluncuran kosmetik perusahaan sebelumnya kebanyakan diselaraskan dengan pakaian adat tingkat tinggi dan pakaian mewah, meskipun efek pamerannya menonjol. Tapi ada dua kelemahan. Pertama, yaitu siklus dan biaya pakaian adat yang sangat tinggi. Kedua, kosmetik kita dijual untuk konsumen umum. Pakaian mewah dan riasan tingkat tinggi hanya akan menciptakan jarak dengan konsumen. Jadi menurutku, dalam pertunjukan kali ini, riasan model seharusnya lebih menonjolkan keakraban, fungsionalitas, dan kemudahan. Mengenai proposal ini, aku ingin menjelaskan secara spesifik. Tema dan kreativitas proposal. Semuanya diselesaikan secara independen oleh Linnea. Semoga kalian memberinya tepuk tangan. Baik, mari kita jalankan sesuai proposal ini dulu. Tapi aku ingatkan, saat ini semuanya masih dalam tahap teori. Pelaksanaan di bawah ini yang paling penting, mengerti? Rapat selesai. Kenapa aku tidak menyadari? Ingatanmu begitu bagus, aku hanya bilang sekali. Bilang sekali kamu sudah bisa ingat? Kalau mau ingat, pasti bisa ingat. Kuyang. Sudah. Ada orang di belakang, bicaranya nanti saja. Kamu lihat tidak, kakakku tadi wajahnya langsung pucat. Ayo kita rayakan, ayo rayakan, ayo. Bazahai. Menurutku kita sebaiknya tidak terlalu sombong. Kakakmu benar, pelaksanaan konkret selanjutnya. Yang paling penting. Kenapa kamu lihat aku? Terima kasih ya. Kerjasama yang menyenangkan. Kamu tiba-tiba serius begini, aku jadi nggak nyaman. Sebenarnya aku memang orang yang serius. Kerjasama yang menyenangkan. Tidak, Kamu kenapa? agak pelan sedikit. Kamu pura-pura aja, aku pergi kerja dulu.
kejutan. Ayah, kejutan besar begini, kenapa nggak peduli sama aku? Kemarin malam kamu tinggal di mana? Bagaimana ayah tahu? Aku nggak cuma tahu pesawatmu jam berapa mendarat. Aku juga tahu kemarin malam kamu makan sama siapa. Bagus. Aku sudah bilang berkali-kali ke manajer Wang, jangan sampai memberitahu ayah. Kalau tahu, nggak akan makan di klubmu. Jangan salahkan manajer Wang. Sampai sekarang dia masih bantu merahasiakan. Tapi nggak bisa menahan banyaknya mata-mata ayah. Baiklah, ayah memang yang paling hebat, aku mengaku kalah. See you. Bagaimana kamu kenal Ouyang? Ayah kenal Ouyang? Ouyang aku nggak kenal. Tapi aku kenal ayahnya. Sherman Group, Ut Shanglang. Ayah kenal dekat sama keluarga Ou? Ngapain kamu nanya itu? Karena Mea sekarang jadi sekretarisnya Ouyang. Jadi aku mau cari tahu latar belakang keluarganya. Latar belakang keluarga sangat menentukan karakter dan budi pekerti seseorang. Memiliki peran yang sangat menentukan. Kalau begitu, menurutmu Ouyang ini gimana? Ayah, dia ini orangnya sangat menarik. Cara bicara dan bertindaknya terlihat santai, tapi sebenarnya dia cukup jantan. Bertanggung jawab. Benarkah? Anak laki-laki yang dipuji begitu oleh anakku, ini pertama kalinya aku lihat. Aku nggak pernah lihat sebelumnya. Aku cuma bantu Mea mengamati, ayah jangan salah paham. Aku tahu Lin Meya adalah teman terbaikmu. Begini, kapan-kapan ajak dia ke rumah. Makan bersama, aku juga mau berterima kasih langsung padanya. Atas perawatannya padamu di Prancis. Sekalian ajak Ouyang. Ouyang? Nggak usahlah. Belum tentu dia mau datang. Itu. Aku akan membereskan koper. Pak, ada yang bisa saya bantu? Maaf. Saya ingin bertanya, departemen kita yang... Departemen Pengembangan Produk. Itu tempatnya menguji dan mengembangkan produk. Saya rasa Anda mungkin salah. Departemen Pengembangan Produk grup kami berada di Suzhou, bukan di sini. Ini tidak mungkin. Putri saya bekerja di sini. Sudah beberapa lama.
Nama putri Anda siapa? Saya akan cek untuk Anda. Lin Maya. Dia adalah asisten administrasi Pak Ou di grup kami. Ini, apa itu asisten administrasi? Secara sederhana, itu sekretaris. Pak Ou yang mana? Pak Kuyong Xiao U. Mereka sedang keluar, tidak di kantor. Keempat tempat pilihan ini, saya cukup puas. Menurutmu yang mana yang terbaik? Masing-masing punya kelebihan, sulit memutuskan. Ini juga harus menghitung biaya pameran di keempat tempat ini. Semuanya harus dihitung baru bisa memutuskan. Sepertinya hari ini tidak bisa pergi lagi. Kamu hari ini harus lembur lagi? Aku bilang, sekarang seluruh tubuhku seperti ditarik kencang. Biar aku santai, aku malah tidak nyaman. Bagus, Pak Ou tiba-tiba jadi pemuda sukses dan ambisius. Siapa yang memberimu tongkat sihir? Vigardium Leviosa. Beralih. Cepat, kopi tambah. Siap. Tiga ini cuci ulang untukku. Kenapa harus dicuci ulang? Semua piring ini sudah aku cuci satu persatu dengan teliti. Kamu sengaja cari masalah ya? Maksudmu aku tidak ada kerjaan ya? Aku sibuk, tahu? Cepat cuci, kalau tidak aku potong uang 3 piringmu. Kenapa? Aku tidak memecahkannya. Aku bilang, tunggu saja, saat aku bebas nanti. Aku akan langsung minta kakakku memecatmu. Saat kamu bebas, pecat sesuka hatimu, tidak buru-buru. Sekarang cepat cuci. Xiaojia. Pulang. Tidak, aku masih di kantor. Hari ini harus pulang terlambat lagi. Kenapa terlambat lagi? Perusahaan besar memang seperti ini. Kalau tidak ada urusan, harus lembur. Lagi pula, mereka yang lembur dapat uang lembur. Maya. Ayah, aku tidak bisa bicara lama. Bosku memanggilku. Aku hanya ingin memberitahumu, jangan khawatir tentang aku. Ditutup ya. Xiao. Lin Maya tidak ada di Departemen Pengembangan Produk. Dia adalah asisten administratif Pak Ou di grup kami. Apa itu asisten administratif? Singkatnya, dia adalah sekretaris. Paman. Minyak. Paman, biar aku lihat. Jangan bergerak. Biar aku lihat. Ini tidak bisa. Ayo kita ke tempat Lidong. Rumahnya mungkin punya obat. Eo. Tidak apa-apa. Jangan bergerak. Tidak apa-apa, Lidong. Kalian berdua. Ayam kumbau yang kalian pesan, Lidong. Silakan dinikmati. Lidong. Paman Ling, kenapa Paman Ling? Lenggon pemangku terbakar. Kenapa sampai begini parahnya? Tidak apa-apa. Terkena percikan minyak. Kamu punya obat tidak? Ada. Shalu. Segera ambil handuk yang sudah disterilkan dan es batu. Baik, aku segera ambil. Handuk yang sudah disterilkan. Baik. Cepat. Anda terkena percikan minyak, Paman Lin? Iya, lihat. Tudoku, kamu cepat pulang saja. Toko tidak ada yang jaga. Cepat. Tidak bisa. Tidak apa-apa, aku di sini. Kamu cepat jaga toko. Lidong, aku serahkan padamu. Channel. Cepat ke sana. Bibi Mei, cepat cari handuk yang sudah disterilkan untukku. Untuk apa handuknya? Laulin diserang ketangannya terbakar. Kelihatannya cukup parah. Laulin yang mana? Pemilik warung makan Lin Sikuo di keluarga Lin. Ayahnya Lin Mei ya? Iya, betul. Tidak apa-apa. Aku sudah mengoleskan kecap tadi. Nanti gelembungnya aku pecahkan. Tidak apa-apa. Jangan sampai gelembungnya pecah. Sebentar lagi aku akan menggunakan es batu untuk mempresnya. Oleskan selai luka bakar dan lihat bagaimana. Kalau tidak baik, harus ke rumah sakit. Very terakhir. Kok lukanya parah banget sih? Gak apa-apa. Kamu sibuk aja dulu. Kalau luka bakar, jangan sampai melepuh. Harus langsung dikompres es, kalau nggak bisa infeksi. Now pain light. Cuci piringmu aja. Tahan dulu, Om. Apa ini baunya enak banget? Sudah tahu kamu pasti bakal turun karena baunya. Di panci lagi masak ikan tongkol, bentar lagi makan ya.
Ikan tongkol? Aku udah ngiler nih. Mea, lagi ngapain? Tunggu sebentar, aku akan memberimu makan malam. Siu. Aku mau makan spare rib suka Xiao Jiangnan, Mian Chun, sama pangsit udang. Ayam goreng Yulin, makasih ya. Mau pergi kemana? Nggak makan ikan? Makan bentar, nanti aku bungkus. Kamu ini benar-benar ya, gak sungkan-sungkan. Ini temanku yang datang bawa makanan, urusanmu apa? Dia hanya mengatakan bahwa dia datang untuk memberi kami makan malam. Baiklah, tukang makan. Li Dong, sini. Ada apa Paman Lin? Apa karena luka? Takut ganggu bisnis toko? Tudou sudah ikut aku bertahun-tahun. Walaupun belum menguasai semua keahlianku 100%. 50 hingga 60% pasti bisa, toko diserahkan ke dia. Aku nggak perlu khawatir. Kalau begitu, apa karena urusan Lin Mei ya? Gimana pendapatmu tentang anak Ouyang ini? Ouyang. Maksud Paman Lin adalah antara Ouyang dan Meya akan ada sesuatu? Anak Syria ini dari kecil sangat penurut. Segala hal tidak pernah dirahasiakan dariku, tapi kali ini dia kerja di grup OU. Dikatakan produk apa yang harus pergi ke Departemen Penelitian dan Pengembangan. Departemen Penelitian dan Pengembangan produk grup OU sama sekali tidak ada di kota ini. Dia tidak pergi ke Departemen Penelitian dan Pengembangan produk. Jadi sekretaris buat Ouyang. Sebelumnya sudah kusarankan, kurangi kontak dengan Ouyang itu. Chen Zhe bisa salah paham. Tapi dia nggak dengar. Dua anak yang tadinya baik-baik bersama. Cinta 20 tahun, putus begitu saja. Sekarang tiap malam lembur terus. Ini, tadi malam telepon lagi. Bilang mau lembur lagi. Aku khawatir dia dengan Ouyang. Aku tahu. Kamu kan teman baik Ouyang. Sebenarnya bukan berarti aku. Ouyang ini anak muda yang tidak baik. Aku ini khawatir sama Meya. Paman Lin. Maksudmu aku mengerti. Jadi Meya tidak pergi. Dia tetap di sini. Aku percaya alasan utamanya adalah ingin menemani Anda. Jadi dia memutuskan untuk tetap di samping Ouyang. Menjadi sekretarisnya, tidak memberitahu Anda. Karena takut Anda terlalu khawatir. Menurut yang tahu, mereka sedang mengerjakan sebuah proyek. Proyek ini cukup penting. Jadi tekanan mereka sangat besar. Karena mereka bilang sedang lembur. Pasti sedang bekerja, tidak ada hal lain. Tentang ini, Paman tidak perlu khawatir. Kalau bicara tentang Ouyang, jangan lihat dia biasanya tidak bisa diandalkan. Tapi dia, dalam melakukan sesuatu dan menjadi orang, punya prinsip sendiri. Yang unik. Xiaoya putus dengan Xiao Zhe. Memang cukup disayangkan. Tentu saja, aku tidak bisa menghalangi ini. Aku hanya berharap Syria di masa depan bisa menemukan seseorang yang tulus. Tidak perlu kaya raya, hanya berharap dia aman dan bahagia. Tapi lihat sekarang. Aku takut dia dengan Ouyang ini. Tidak jelas. Laki-laki dan perempuan setiap hari bersama, takut lama-lama timbul perasaan. Kalau seandainya terjadi sesuatu di antara mereka, aku benar-benar tidak berani membayangkan.
Paman Lin. Aman dan bahagia. Dan kaya raya, kadang-kadang tidak bertentangan. Meia adalah putri Anda. Sekarang Lin Meia sudah dewasa. Dia akan punya penilaian sendiri dalam melakukan apapun. Dan keputusannya sendiri, sebagai ayah. Aku rasa Anda harus percaya sepenuhnya padanya. Kalau bicara tentang Ouyang, mungkin pemahaman Anda tentang dia hanya berdasarkan berita-berita di internet, yang sepertinya tidak bisa diandalkan. Tapi sebagai teman baiknya, selama bertahun-tahun, aku menilai dia secara objektif. Dalam hal perasaan, Ouyang adalah orang yang sangat setia. Damn. Pisahnya Chen She dan Lin Meia. Saya yakin, itu pasti bukan karena Ouyang. Bukan juga kesalahan Lin Meia. Mungkin itu kesalahan Chen She. Jadi dalam hal ini, Meia adalah korban. Di saat yang krusial ini, kamu bilang, sebagai ayah, kamu harus lebih memahami dia. Lebih peduli padanya. Harus membantunya agar dia bisa segera keluar dari hubungan yang gagal ini. Jadi menurut saya, sekarang membuatnya bekerja justru adalah hal yang baik. Biarkan perhatiannya teralihkan. Tidak memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin keadaannya akan lebih baik. Makanlah. Saya sudah sampai di rumah. Kenapa kamu masih mengikuti saya? Lidong sudah memerintahkan. Saya harus melihat kamu masuk ke dalam rumah, baru bisa pergi. Kalau begitu, lihatlah. Ada apa? Nafsu makan tidak baik? Atau masih khawatir tentang acara peluncuran? Tidak menyangka dia benar-benar mengeluarkan sebuah rencana. Ini kesalahan saya yang tidak mempertimbangkan dengan matang. Tapi tidak apa-apa, yang penting adalah saat pelaksanaannya. Mantan pacarmu itu. Lin Meia, sebenarnya dia seperti apa sih? Kenapa tiba-tiba bertanya ini? Ouyang tidak pernah karena wanita manapun bersikap begitu keras terhadap saya. Lin Meia tidak biasa. Saya benar-benar penasaran, wanita seperti apa dia sebenarnya. Kita tidak usah membicarakan ini dulu. Yang paling penting sekarang adalah acara peluncuran. Begitu Ouyang berhasil mengadakan acara peluncuran, ayahmu punya alasan untuk membuatnya masuk ke dewan direksi dengan lancar. Nanti situasimu akan lebih pasif. Tapi kamu tenang saja. Saya tidak akan membiarkannya berhasil. Kamu benar-benar gadis yang jahat. Saya dipermalukan. Untukmu,
Saya rela mengabaikan segalanya, meninggalkan seluruh dunia. Tidak. Kamu benar-benar gadis yang jahat. Baiklah, Bos Su. Terima kasih. Nona Su, Anda bisa naik sekarang. Terima kasih. Tolong bantu saya untuk menggeser kartu. Saya ingin masuk. Terima kasih. Kamu cari siapa? Saya cari Ouyang dari grup O. Sekarang sudah jam pulang, tidak diizinkan masuk. Saya adalah tunangan Ouyang. Nama saya Li Weiwei. Dengar jelas. Kalau kamu tidak dengar jelas, saya bisa ulangi sekali lagi. Nama saya Li Weiwei. Saya adalah tunangan Ouyang. Kalau hari ini kamu tidak membiarkan saya masuk pintu ini, percaya tidak percaya besok saya akan membuat kamu melepas baju dan pergi. Saya percaya. Tapi gedung ini punya aturan, jam pulang tidak diizinkan masuk. Jika Anda memang ingin masuk, tolong telepon Bos Su. Setelah mendapat pemberitahuan, kami akan membiarkan Anda masuk. Saya tidak punya ponsel. Saya bilang, jangan lihat saya dengan tatapan seperti itu. Kenapa saya tidak punya ponsel? Tidak perlu menjelaskan kepada kamu, kan? Saya pinjamkan ponsel saya. Terima kasih. Kamu Li Weiwei, kan? Adiknya Li Dong. Jah? Benarkah itu kamu? Benar saya, asli. Kamu kenal saya? Jika kamu benar-benar Li Weiwei yang saya dengar, yang Li Weiwei itu, maka ponsel ini benar-benar tidak bisa saya pinjamkan. Apa maksudmu? Ya, maksud saya adalah kamu. Kamu dengarkan baik-baik. Lin Mei adalah teman baik saya. Saya dengar di sini. Kamu menyiram makanan ke tubuhnya dan menghinanya, benar kan? Orang itu kamu ya? Kenapa? Saya kenapa? Kamu mau apa? Kamu pikir saya juga akan menyiram kamu? Tenang, saya tidak akan menyiram kamu. Ouyang makan apa? Kamu dengarkan baik-baik. Nama saya Susi. Ayah saya adalah Su Hongshan. Saya dengar grup Li kamu sedang merencanakan proyek akuisisi Pulau Rusa dan akan bekerja sama dengan perusahaan Dana. Kebetulan ayah saya adalah pemegang saham terbesar dari perusahaan Dana yang ingin bekerja sama dengan kakakmu. Hanya dengan satu kata darinya, bisa membuat proyek keluarga kamu gagal. Jadi untuk masa depan keluargamu, aku sarankan kamu lebih baik bersikap baik. Dan jika aku dengar lagi kamu mengganggu Lin Mei, aku akan membuat ayahku selalu mengincar bisnis keluargamu. Li Weiwei, kamu dengarkan baik-baik. Ada orang di luar orang, ada langit di luar langit. Bukan berarti punya uang bisa berbuat semaumu. Punya uang bukan hal yang hebat. Sampai jumpa. Lihat apa sih? Punya uang hebat ya? Susi Yu. Aku ingat kamu. Dasar bajingan, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuat kamu dan Lin Mei tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana? Kamu sudah hitung. Nggak kuat, kelaparan sampai mataku jadi rabun. Aku baru pertama kali dengar orang bilang bisa matanya rabun karena kelaparan. Aku benar-benar rabun, aku nggak bisa lihat apa-apa, aku mau makan. 532. Kamu nggak bisa jauhkan matamu dari komputer. Pesananmu sudah sampai. Siu, bagus banget. Aku hampir mati kelaparan. Siu, kamu akhirnya datang, kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak datang, mungkin ada orang yang bakal buta karena kelaparan. Semua makanan favoritku. Pelan-pelan, belum pernah makan ya.
Aku hampir mati kelaparan. Wah, Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal nggak muntah aja. Kenapa pergelangan tanganmu? kelaparan? Sampai nggak bisa pegang kotak makan. Kelaparan? Kenapa nggak cepat-cepat makan? Sumpit. Siu, kenapa kamu lama sekali naik? Apa tempatnya susah dicari? Nggak, aku baru ketemu seseorang, jadi agak terlambat. Coba tebak aku ketemu siapa? Siapa? Li Weiwei. Benarkah? Langsung aku bikin dia diam. Hebat. Dia selalu kayak belum hidup. Gimana kamu bisa bikin dia diam? Kalau kamu traktir aku makan, aku kasih tahu. Nggak masalah. Enak banget. Kenapa pergelangan tanganmu? Apakah kamu terluka waktu memukul Chenze kemarin? Bercanda? Mana mungkin aku terluka? Siu. Dia benar, kamu tidak tahu. Ouyang punya satu keahlian, dia sangat tahan dipukul. Dipukul berkali-kali pun tidak mati. Makan saja tidak bisa membuatmu diam ya? Makan sendiri saja. Mau makan atau tidak? Sudah, kalian berdua jangan berantem lagi. Aku benar-benar merasa kamu harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Röntgen saja biar tenang. Tidak apa-apa. Ini mungkin cuma keseleo. Beberapa hari lagi akan sembuh. Aku punya pengalaman. Tidak bisa begitu. Aku pernah keseleo kaki, awalnya merasa tidak apa-apa. Tapi semakin lama semakin bengkak, sampai ke rumah sakit dokter bilang padaku. Kalau aku datang lebih awal, tidak akan sampai seperti ini. Cedera otot dan tulang butuh waktu 100 hari. Pekerjaan kalian berdua sedang di tahap kritis. Bagaimana kalau di saat kritis malah gagal? Bukannya kamu masih mau bertinju? Baiklah. Kita makan dulu ya. Habis makan kita langsung ke rumah sakit. Cedera jaringan lunak. Para? Tidak parah, ringan, biasa saja. Istirahat 1-2 bulan bisa sembuh. Tidak perlu sampai segitu lama kan? Karena ini di pergelangan tangan, bagian yang mudah bergerak. Jadi aku sarankan kamu pakai penyangga. Akan lebih cepat sembuh. Cuma luka kecil begini, pakai penyangga lagi. Perlukah? Perlu. Kalian berdua puas sudah membuatku seperti ini? Dokter bilang begitu akan lebih cepat sembuh. Iya, kamu tenang saja jadi pasien, istirahat yang baik. Ouyang, tentang pekerjaan jangan khawatir. Sekretaris Lin akan membantuku. Kalian berdua seharusnya jadi pasangan komedian. Benarkah? Aku juga merasa begitu. Siu, tadi kamu ke kantor. Bawa begitu banyak makanan kami, kamu berminat? Masih bisa makan lagi? Ouyang, tentang perempuan ini. Kamu benar-benar tidak mengerti sebesar apa langit. Perut kami perempuan juga sebesar itu, benar kan Siu? Benar. Sebenarnya, aku tidak mau pulang, di rumah sendirian terlalu sepi. Aku ingin lebih lama bersama Mea dan kamu. Kedua, aku ingin mencoba mie rebus panggang yang selalu disebut-sebut Mea di Prancis. Dan ada kepiting yang dimasak ayahnya. Sekarang, saya sudah mencoba sate dan ramen. Kapan saya bisa mencoba kepiting yang dimasak ayahmu? Kapan saja, asalkan perutmu benar-benar sebesar langit. Sekarang juga saya bisa membawa pulang. Biarkan ayahku menggoreng kepiting untukmu. Baiklah, kita putuskan malam ini ke rumahmu. Sempurna. Kalian berdua benar-benar menganggap saya sebagai hiasan, minum tanpa mengajak saya. Dan juga, kalian berdua benar-benar hebat, saya hanya terluka sedikit. Membuat saya seperti ini, bagaimana saya bisa bertemu dengan rekan-rekan di kantor? Bagaimana saya bisa bertemu orang dengan keadaan seperti ini? Sangat bodoh. Bodoh? Segera saya akan membuatmu tidak bodoh. Bawa lenganmu ke sini. Untuk apa? Cepatlah. Tenang, jangan buru-buru. Cepat bawa lenganmu ke sini. Pelankan. Bukan kamu. Ini, Apa ini? Jangan bergerak. apa yang kamu gambar? Berhenti menggambar, bisakah? Kamu yang lakukan. Apa ini?
Angkat lebih tinggi, angkat lebih tinggi. Lin Mei, di sini. Bagaimana, Ouyang? Sekarang tidak bodoh lagi, kan? Lin Mei Susiu pernah ke sini. Baiklah, untuk lengan saya yang lucu ini. Untuk kalian berdua yang berwisata di lengan saya. Mari kita minum bersama. Ayo, bersulang. Ouyang. Kemari. Ayah, kamu belum tidur? Lagi-lagi membuat masalah di luar? Tidak ada masalah, saya hanya tidak sengaja terkilir, tidak apa-apa. Lihat dirimu. Seperti apa ini? Benar-benar tidak apa-apa, saya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Ouyang. Sekarang ini waktunya. Waktu paling kritis dalam proyek yang kamu tangani. Tapi kamu? Setiap hari keluar, berperang, membuat masalah. Saya pikir kamu sudah berkembang. Jadinya gimana? Kamu tetap aja gak bisa berubah, ya? Iya, aku memang gak bisa berubah. Kalau gitu, biarin aja aku hancur di sini. Kamu bilang apa? Ulangin lagi. Aku capek. Pulang tidur, kamu juga istirahat ya. Udah malam, minta bapakmu masakin udang kecil buat aku. Kayaknya gak tepat ya. Udah sampai depan rumah, masih aja sungkan sama aku. Hari ini senang. Minum dong. Masih minum? Aku gak berani kasih kamu minum lagi. Jangan pukul aku. Mei. Om Lee. Kenapa kamu ada di rumah kami? Bapakmu mabuk, baru aja aku anterin pulang. Ini buat bikin sup penghilang mabuk buat dia. Siu, kamu duduk di sini dulu ya. Aku mau lihat aku. Oak. Dengar suara dengkurannya, kayaknya gak bakal bangun dalam waktu dekat. Sup asam pedas udah jadi. Bapakmu udah tidur. Om Lee. Lengan bapakku kenapa? Waktu masak di warung, gak sengaja kena minyak panas. Aku udah bungkusin, tenang aja. Parah gak? Gak terlalu parah. Jangan khawatir. Bapakku memang gitu. Kamu bilang tangannya kena minyak panas. Tidur dulu, ngobrolnya nanti aja. Tangannya udah kena minyak panas, masih aja minum banyak. Bapakku udah tidur. Udang kecil yang kamu inginkan, malam ini gak bakal bisa dimakan. Gak apa-apa, lain kali aja kita makan.
Bapak udah tidur, kalian beruntung. Coba deh sup penghilang mabuk asam pedas buatanku. Terima kasih udah anterin bapakku pulang. Dan bikin sup penghilang mabuk buat dia. Walaupun dia gak bisa minum. Kamu bilang gitu, aku jadi malu. Tapi hari ini juga salahku, terlalu senang. Gak bisa nahan dia minum banyak. Lain kali aku perhatiin. Oh ya, Om Lee, aku lupa perkenalin. Halo, namaku Susiu. Teman sekamar Mei di Perancis. Dan sahabat terbaik. Hello Li Dong. Kamu adalah kakaknya Li Weiwei ya? Kamu kenal adik kami Wewe ya? Kenal melalui Mei. Kebetulan hari ini bertemu, ngobrol dengan senang. Siu. Coba cicipi masakan Paman Lee. Oak. Paman Lee, kenapa ayahku minum banyak alkohol hari ini? Apa dia bilang sesuatu padamu? Ayahku akhir-akhir ini aneh terus. Terlihat seperti punya beban pikiran. Aku tanya dia juga tidak mau bilang. Sebenarnya tidak ada masalah, kebetulan ayahmu hari ini tidak sengaja terbakar. Aku oleskan obat, mungkin ayahmu merasa usianya semakin tua. Takut bisnis toko kalian tidak ada yang jaga. Takut merusak reputasi toko kalian. Mungkin hatinya merasa sesak. Seharusnya tidak ada masalah lain. Tapi kamu sebagai anak perempuan, setelah selesai sibuk, harus menemani dia ya. Aku akan. Oke, kalian ngobrol dulu, aku pergi dulu. Setelah bangun, buatkan dia segelas air madu. Tahu. Si Juja. Sampai jumpa. Kamu lihat apa? Paman Li tidak hanya tampan, masakannya juga enak. Tentu. Siu, menurutmu dunia ini aneh ya? Baru saja kamu bilang ingin minum, tapi tidak jadi. Sup asam pedas datang duluan, langsung lengkap. Hello. Kamu siapa? Kamu cari siapa? Ada perlu apa? Kamu adalah keluarga yang kemarin ada masalah ya? Aku ingin melihat rekaman malam itu. Kamu ingin melihat kejadian malam itu ya? Ayo. Ini bisa diperbesar ya, bisa tidak masalah. Nok, tonggomu kenapa? Terluka. Tidak apa-apa, tidak sengaja terkilir. Apa tidak apa-apa, sudah dipasang gips. Tidak apa-apa. Anakmu. Tengah malam bawa sekretaris wanita. Pergi ke rumah mantan pacar sekretaris itu, memukul orang. Saya sendiri yang menjemputnya dari kantor polisi. Yang penting, mantan pacar sekretaris wanita itu adalah manajer departemen penjualan perusahaan kita. Untungnya dia pinggir cia. Tidak menuntut anakmu secara hukum, kalau tidak sekarang. Sudah makan tahanan di dalam. Biar saya lihat. Ini yang digambar sekretaris wanita kamu. Lumayan bagus. Ayo, taruh di sini, mama yang suapin. Sekarang kamu baru tahu urus anak. Kamu berdua ini. Satu mama yang mabuk setiap hari. Satu anak yang berantem buat sekretaris wanita. Bagus. Bagus sekali, bagus. Dari kecil sampai besar, kamu pernah urus dia? Kamu pernah ganti popoknya sekalipun? Dari TK sampai kuliah, kamu pernah datang ke rapat orang tua sekalipun? Waktu dia sakit, kamu di mana?
Saya susah payah membesarkan dua anak ini. Kamu bilang saya tidak urus anak. Mama, Papa. Saya sudah makan, saya pergi kerja dulu. Proyek yang kamu pegang. Saya akan beritahu Ourui. Biar orang lain yang tangani, kamu tidak perlu bertanggung jawab lagi. Papa, saya sudah bilang, luka kecil ini tidak mempengaruhi kerja saya. Kenapa kamu harus bikin segini seriusnya? Sekarang baru tahu serius. Kamu pikir ini mainan anak-anak? Kenapa saya mainan anak-anak? Kamu tahu berapa banyak yang sudah saya korbankan untuk acara peluncuran ini? Saya begadang tiap hari, cuma ingin menyelesaikan ini dengan baik. Pikadang. Cuma buat ini. Bagaimana saya percaya kamu bisa menyelesaikan ini dengan baik? Nak, kakakmu memberikan proyek paling sulit ke kamu untuk ditangani. Dia cuma mau lihat kamu gagal, kamu tahu tidak? Bikin kamu tidak punya tempat di seluruh grup. Bikin kamu tidak bisa bersaing dengan dia untuk posisi direktur utama. Kamu tahu tidak, kamu? Kakakku sudah berkorban untuk perusahaan ini selama bertahun-tahun. Posisi ini seharusnya memang miliknya. Apa yang kamu lakukan ini adil buat dia? Kamu bahkan belum lihat proposal saya, sudah bilang saya tidak bisa. Apa ini adil buat saya? Apa yang adil di dunia ini? Kamu adalah anakku. Satu-satunya pewaris grup OU. Ini harus selalu kamu ingat. Sebentar lagi aku pergi ke kantor, mengadakan rapat pimpinan. Aku akan memberitahu semua orang, kamu tidak bertanggung jawab lagi atas proyek ini. Dan, kamu tidak boleh ikut rapat ini. Semua materi tentang konferensi pers yang kamu minta aku siapkan. Sudah aku siapkan semuanya. Bawa semua materinya, ikut aku ke ruang rapat. Tunggu dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Hari ini kan tidak ada rapat. Ayahku mengumpulkan semua pimpinan perusahaan, sedang mengadakan rapat darurat. Ada apa? Dia ingin menggantikan aku, menyerahkan acara ini ke orang lain. Kenapa? Bukankah proposal kita sudah disetujui? Disetujui apa gunanya? Dia tetap merasa aku tidak bisa melakukannya, dan tidak akan berhasil. Lin Mia, kamu percaya padaku, kan? Bisa membuat acara ini sukses? Kita pasti bisa membuat acara ini sukses. Bawa semua materinya. Mari kita rebut kembali acara ini. Tentang acara peluncuran produk baru perusahaan untuk paruh kedua tahun ini. Ada sesuatu yang ingin aku umumkan. Ouyang tidak akan terlibat lagi. Dalam urusan apapun terkait proyek ini, akan dialihkan ke orang lain. Kachua. Ouyang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Sudah disetujui oleh semua pimpinan, tiba-tiba Anda ingin mengganti orang. Padahal proyek sudah berjalan setengah jalan. Siapapun yang menggantikan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Siapa yang bertanggung jawab jika mempengaruhi kemajuan? Ouyang lengannya terluka, perlu istirahat. Lengan terluka tidak mempengaruhi jalannya proyek. Alasan ini tidak bisa kami terima. Saya adalah ketua grup. Saya memiliki hak keputusan akhir atas urusan perusahaan. Masalah ini sudah diputuskan, harap Bos OU segera tunjuk penanggung jawab proyek yang baru. Tidak perlu mencari penanggung jawab proyek baru. Saya sama sekali tidak akan menyerahkan kasus ini. Kekal. Sekarang proyek ini tidak ada hubungannya dengan kamu, keluar.
Semua orang lihat, tangan saya tidak ada masalah. Cuma luka kecil ini, saya tidak perlu istirahat. Seperti yang dikatakan direktur tadi, mengganti penanggung jawab proyek sekarang akan mempengaruhi kemajuan. Lagi pula, aku cuma segera diberi tangan. Sama sekali tidak akan mempengaruhi jalannya proyek. Dan kita sudah melakukan banyak persiapan di tahap awal. Jadi, aku yakin bisa sukseskan acara peluncuran ini. Acara peluncuran ini adalah acara terpenting perusahaan di paruh kedua tahun ini. Kamu belum pernah punya pengalaman di bidang ini sebelumnya. Ditambah lagi kamu cedera, kalau karena cederamu mempengaruhi jalannya proyek ini. Kamu bisa bertanggung jawab? Tentu saja bisa. Aku yang bertanggung jawab. Aku harus bertanggung jawab atas proyekku sendiri. Dan hari ini aku ingin berjanji di depan semua orang. Kalau proyek ini akhirnya tidak menampilkan hasil yang sempurna, aku, Ouyang, akan segera mengundurkan diri dari grup OU. Dan tidak akan melangkah ke grup ini lagi. Rapat selesai. Kamu gila ya? Mau merebut proyek, tidak perlu bilang sekeras itu. Kamu tahu tidak konsekuensinya seberapa serius? Kamu bisa bertanggung jawab? Bisa. Semangat. Ayah. Kamerala. Kamu harus tahu, apa yang kubilang pagi tadi. Hanya memberitahumu keputusanku. Kamu tidak punya ruang untuk menawar. Menantangku di depan banyak orang. Mau membuktikan apa? Hanya membuktikan bahwa kamu sangat bodoh dan kekanak-kanakan. Aku sudah menghabiskan begitu banyak energi membawamu ke perusahaan. Aku bahkan ingin memasukmu ke dewan direksi. Dan akhirnya duduk di kursiku. Tapi ucapanmu tadi sangat mengecewakanku. Ayah. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf. Tapi saya punya tangan dan kaki. Saya tidak bisa terus membiarkanmu membawa saya berjalan. Jalan yang kamu pilih untuk saya. Suatu hari nanti harus saya jalani sendiri. Bahkan jika saya salah langkah dan jatuh. Bahkan sampai kepala saya pecah dan berdarah. Saya meminta apakah kamu bisa? Diam-diam melihat saya saja. Saya benar-benar membutuhkan kesempatan ini. Untuk membuktikan di depanmu, di depan kakak saya, di depan semua orang. Bahwa saya, Ouyang, bukanlah orang yang tidak mampu dan lemah. Apalagi orang yang tidak bisa dibantu. Jika saya tidak bisa menyelesaikan hal ini, dan suatu hari nanti kamu benar-benar memberikan posisi ini kepada saya, siapa yang akan menghormati saya? Dan apakah kamu benar-benar yakin menyerahkan OU Group kepada saya?
Mengapa pusat pameran tiba-tiba menuntut pembayaran ganti rugi? Bukankah Bos Liu punya hubungan baik dengan mereka? Sebelumnya dia bahkan bersikeras bisa mengambil kembali uang muka. Kenapa jadi seperti ini? Ya, awalnya Bos Liu memang bilang begitu. Tapi baru saja dapat kabar. Mereka memutuskan untuk bersikap formal dengan kita. Dan memang ada klausul tentang tanggung jawab sepihak dalam kontrak. Kalau begitu, anggaran kita tidak cukup lagi. Benar, awalnya berharap uang muka bisa dikembalikan. Tapi malah dapat masalah lagi. Ini berputar-putar kembali ke masalah uang. Ini sama saja kembali ke titik awal, dana tidak cukup. Bagaimana bisa menyelesaikan hal konkret? Sudah. Sekarang masih kurang berapa? Dengan termasuk ganti rugi yang harus dibayar. Masih kurang lebih 1 juta lebih. Baik, masalah uang sudah selesai. Kamu pakai uangmu sendiri untuk menutupi kekurangan anggaran. Ini bukan menyelesaikan masalah. Sekarang yang kurangkan uang. Kenapa kamu peduli apakah aku menghemat biaya atau pakai uang sendiri? Yang penting masalah terselesaikan, kan? Lanjutkan kerja. Klausul pelanggaran kontrak sudah jelas tertulis. Jika kontrak dihentikan karena pihak kedua, pihak pertama berhak menuntut kerugian yang terkait. Sekretaris Lin, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Tapi hubungan kita dengan mereka kan baik. Bisakah kita cari cara lain? Hubungan ini kan dibangun atas dasar saling menguntungkan. Bulan depan kan musim puncak untuk pameran dan konferensi. Biayanya paling tinggi dalam setahun. Kita tiba-tiba membatalkan 4 lokasi. Membuat pihak lokasi rugi besar. Ini sudah bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan hubungan saja. Nona Lin, begini situasi yang aku tahu. Aku mau terima telepon, bisa kamu menghindar sebentar? Anda sibuk dulu. Aku telepon dan kirim SMS, kenapa kamu tidak membalas? Apakah kamu lagi bersama wanita itu? Sudah aku bilang berkali-kali, rumah tidak aku mau. Anak adalah milikku, aku yang melahirkannya. Kenapa kamu mau merebut ini juga? Siapa yang mengkhianati keluarga ini? Siapa yang mengkhianati hubungan ini? Aku sudah bersama kamu selama 5 tahun. 5 tahun ini, apa yang kamu berikan untuk keluarga ini? Aku beritahu kamu, aku tidak akan biarkan wanita lain membesarkan anakku. Jangan harap. Xiaoya. Di bawah pengawasan paman, aku yang masak sendiri. Pasti enak. Coba cepat. Ayo. Ini toko kalian? Iya, harus coba lobster kecil toko kami. Masakannya enak banget. Ini toko bapakku, sudah lebih dari 10 tahun. Sudah buka lebih dari 10 tahun. Bagus sekali. Punya toko sendiri, bisa mencukupi diri sendiri. Bahagia dan puas. Dan bebas. Kamu juga dengar, aku dan suamiku sedang memperebutkan hak asuh anak. Maaf kalau membuatmu tersenyum. Bos Liu. Aku benar-benar merasa kamu sangat hebat dari lubuk hatiku. Bisnis bisa dijalankan dengan begitu sukses. Dan masih bisa memberikan begitu banyak untuk keluarga. Aku benar-benar mengagumi wanita sepertimu dari lubuk hatiku. Tenang saja, aku jamin urusanmu. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun. Terima kasih, Mea. Bos Liu. Tidak peduli apa yang kamu alami di masa depan. Yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Asalkan kamu ingin berbicara dengan seseorang, ingin berbagi. Datang saja ke warung makan, aku akan menemanimu minum beberapa gelas. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Dengan 1 porsi lobster. Jika tidak bisa, kita pesan 1 porsi lagi. Lobster di tempat kita cukup banyak. Baik.
Maya, tentang masalah tempat. Sebenarnya sebelumnya aku sudah berkoordinasi dengan baik dengan pihak lain. Mereka juga setuju untuk tidak menjalankan klausul pelanggaran. Tapi, ketika aku pergi ke tempat tersebut dan membatalkan kontrak dengan penanggung jawab, di tengah jalan mereka menerima telepon. Setelah kembali, mereka langsung bersikap formal. Semua perjanjian lisan sebelumnya dibatalkan. Ada yang memberi tekanan pada mereka. Pasal. Jika begitu, pihak Anda akan mengalami kerugian. Denda pelanggaran untuk 4 tempat bukan jumlah yang kecil. Baiklah. Asalkan tidak mempengaruhi kerjasama antara kedua pihak kita, kami tidak masalah. Baiklah. Aku akan segera memberitahu Bos Liu. Baik. Ini Ourui. Maya, semua orang tahu. Ourui sejak awal sengaja menyulitkan Ouyang. Kenapa aku memberitahumu ini? Ini urusan keluarga mereka. Kamu, jika ingin bertahan lama di perusahaan O, harus ingat untuk menjaga diri sendiri. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Ayo. Hati-hati kepala. Jangan antar, kamu juga pulang lebih awal. Kamu hati-hati di jalan, sampai rumah pasti kirim pesan. Baik. Pak, Aib Silono pergi. Sampai jumpa.